Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Sudah. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita memulai dengan pembacaan doa. Silakan untuk kalian dibaca doanya. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Selesai. Baik, alhamdulillah setelah selesai berdoa, mudah-mudahan dengan doa kita bisa menambah ilmu kita bisa memperoleh hikmah dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Dan untuk hari ini apakah ada yang tidak sekolah? Ada. Siapa? Hairul Adam, Fahmi sama Fahmi. Rapi. 3 orang berarti ya. Hari ini 3 orang yang tidak sekolah. Nah sebelum itu, baiklah sebelum itu mari kita periksa keadaan kelas kita. Kalau ada sampah silahkan diambil. Kalau ada meja yang belum rapi silahkan untuk dirapikan terlebih dahulu. Seperti meja ini belum rapi silahkan dirapikan. Kalau ada sampah silahkan diambil dan dibuang ke tempat. Tas juga dirapikan. Oke, pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Tentang lembaga sosial. Baik, karena sebelumnya itu kita belajar tentang lembaga sosial, maka hari ini kita akan lebih spesifik lagi membahas apa. Nah ini yang lembaga sosial kan banyak. Nah hari ini kita akan belajar yang lebih spesifik lagi, yaitu tentang lembaga keluarga. Tentu kalian kan bukan sudah berkeluarga, tetapi punya keluarga. Kalian punya keluarga? Siapa saja keluarga? Kakak, adik. Tetapi yang jelas keluarga inti itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Walaupun nanti anaknya itu baik hasil dari hubungan saudara ataupun anak itu nanti hasil dari adopsi. Itu bisa juga disebut sebagai bagian dari keluarga. Jadi anak itu nanti ada hubungan darah, ada juga nanti hasil adopsi. Nah sebelum kita mulai, coba kalian perhatikan tayangan berikut. Selama ini saya tidak pernah memperhatikan tanganku saya. Tangan yang merawat saya. Membesarkan saya. Menjaga saya. Melindungi saya. Wow. Gimana sih cara Bu, boleh ya Sambil kalian mengisi dibaca terlebih dahulu petunjuknya.
petunjuknya itu seperti apa, silakan dibaca dan dimulai dari sekarang. Silakan kalian berdiskusi menurut kelompoknya masing-masing. Silakan. Kalau misalnya ada yang belum dipahami, silakan mungkin bisa meminta bantuan. Silakan. Bisa. Silakan ya. Sudah selesai semuanya belum? Sedikit lagi. Oke, kasih waktu. Kita punya waktu 5 menit lagi ya. Belum nanti presentasi dan tulis ditanggapi oleh yang lain. Rapor di dalam keluarga kebetulan merupakan inti dari terjadinya sebuah pernikahan. Fungsi proteksi adalah keluarga menciptakan rasa ketentraman dan perlindungan baik di dalam psikologi maupun fisik. Bagaimana jika seorang anak tidak mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, maka perlindungan kita akan menjadi keluarga yang tidak menyenangkan. Bahkan fungsi ekonomi dalam keluarga pada umumnya dalam sebuah keluarga, ayah merupakan kepala keluarga serta menjadi tulang punggung keluarga. Definisi lembaga keluarga menjelaskan bahwa keluarga adalah kelompok yang terdiri dari orang atau lebih yang terlibat dalam perkawinan atau adopsi. Menjelaskan peran ayah dan ibu di dalam sebuah keluarga. Peran ayah sebagai seorang yang bisa dinafkahi atau menghidupi keluarganya, sedangkan peran ibu berperan untuk menjaga anak dan memberi kasih sayang. Fungsi ekonomi dalam keluarga. Pada umumnya dalam sebuah keluarga, ayah merupakan kepala keluarga tentang yaitu tulang punggung keluarga. Pada zaman modern ini, ibu dapat membantu ayah atau suaminya untuk bekerja untuk meningkatkan ekonomi. Membimbing dan memberikan proteksi kepada anggota. Jelaskan peran ayah dan ibu di dalam sebuah keluarga. Membimbing dan memberikan proteksi kepada keluarga terutama anak. Jelaskan fungsi afeksi dalam sebuah keluarga. Memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak-anaknya. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Psikologis maupun fisik. Bagaimana jika seorang anak tidak mendapatkan perlindungan dari orang tuanya?
kehidupannya menjadi kacau. 3. Jelaskan fungsi ekonomi dalam lembaga keluarga. Dalam lembaga keluarga terdapat fungsi ekonomi yang dalam hal ini adalah peran ayah. Namun ibu juga berperan sebagai fungsi ekonomi dalam menghidupi keluarga mereka. Mereka termasuk mereka sendiri. Solusi dari kami. 1. Jelaskan fungsi reproduksi dan proteksi dalam lembaga keluarga. Reproduksi dari pernikahan diharapkan akan memberikan perlindungan. Proteksi keluarga memberikan perlindungan kepada anggotanya, baik perlindungan fisik maupun yang bersifat kejiwaan. 2. Bagaimana jika seorang anak tidak mendapatkan perlindungan dari orang tuanya? Bisa jadi anak akan tidak selamat dan tidak dapat dididik dari kedua orang tuanya. Contohnya terlibat pergaulan Menjadi dari sebuah pernikahan. Dan ada juga untuk menciptakan rasa ketentraman, aman, dan keterlindungan. Bagaimana jika seorang anak tidak mendapatkan perlindungan dari orang tuanya? Anak tersebut akan mengalami gangguan dari suatu hal dan mengakibatkan trauma, menjadi stres, dan menjadi jiwa diri yang lemah. Jelaskan fungsi ekonomi dalam keluarga. Untuk mensejahterakan kehidupan keluarga dan hal apapun, dan untuk mencukupi kebutuhan pokok. Jelaskan peran ayah dan ibu dalam sebuah keluarga. Peran ayah kerja melindungi keluarga sebagai kepala keluarga. Peran ibu sebagai rumah tangga dan melindungi anaknya, dan ibu juga bisa bekerja. Jelaskan fungsi afeksi dalam lembaga keluarga. Hubungan keluarga menjadi lebih erat. Bagaimana jika seorang anak tidak mendapatkan perlindungan dari orang tuanya? Keluarga menciptakan rasa ketidakbersamaan dan ketidakbersamaan secara psikologis maupun fisik. 3. Jelaskan fungsi ekonomi dalam lembaga keluarga. Fungsi ekonomi dalam keluarga terdapat fungsi ekonomi yang dalam hal ini adalah peran ayah, namun ibu juga berperan sebagai fungsi ekonomi dalam menghidupi keluarga. Jelaskan peran ayah dan ibu di dalam sebuah keluarga. Ayah merupakan kepala keluarga sebagai menjadi keluarga, sedangkan orang ibu berfungsi sebagai pendamping suami dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. 5. Jelaskan fungsi afeksi dalam lembaga keluarga. Fungsi afeksi keluarga memberikan kasih sayang dan perhatian pada anaknya. Yang presentasi ini. Bicara untuk kelompok 1. Dan itu kurang bermanfaat atau kurang berfungsi, karena memang seharusnya kepala keluarga itu melindungi dan mengayomi, dan sekali lagi menjadi tulang punggung dan kepala rumah tangga. Harusnya seperti itu. Nah, kalau KDRT itu terjadi, maka salah satu dari fungsi dari lembaga keluarga itu tidak berfungsi atau fungsinya itu hilang. Harusnya keluarga ataupun ya di dalam keluarga itu tidak terjadi hal seperti itu. Nah, kalau KDRT itu terjadi, maka itu sudah bisa dikatakan sebagai tindak kriminal, dan itu jangan sampai terjadi KDRT tersebut. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ada Sabda? Kalau apa itu tawuran, apa penyebabnya? Tawuran? Kalian ada yang tahu tawuran itu seperti apa? Atau apa itu tawuran? Nah, biasanya tawuran itu kan terjadi antar kelompok, dan biasanya kebanyakan itu remaja. Apa yang terjadi? Yang mungkin salah satunya itu adalah kalau kita kaitkan dengan lembaga sosial keluarga, di keluarga itu ada kontrol sosial, ada fungsi pengawasan. Salah satunya dari orang tua ke anaknya. Nah, bagaimana sampai terjadi tawuran seperti itu? Yang mungkin salah satunya tadi juga. Nah, kalau untuk tawuran itu mungkin kebanyakannya kan remaja yang melakukan itu dan dilaksanakan secara berkelompok. Dan biasanya tawuran itu ya di jalanan lah. Nah, yang menjadi masalahnya itu adalah di keluarga biasanya, atau fungsi dari keluarga salah satunya itu adalah fungsi kontrol sosial. Nah, kebanyakan mungkin dari anak-anak yang melakukan tawuran itu dari orang tuanya itu kurang terkontrol, tidak ada pengawasan sosial di situ.
kurang pengawasan, mungkin juga kurang kasih sayang, maka terjadilah tawuran. Coba misalnya kalau mereka itu atau yang tawuran itu mendapatkan perhatian, mendapatkan pengawasan, saya yakin tawuran itu apalagi antar pelajar itu tidak akan terjadi karena keluarga itu berfungsi di situ. Karena salah satunya itu adalah fungsinya sebagai kontrol atau pengawasan sosial. Mungkin seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang lain? Nah, kalau tidak ada, silakan kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Dan RKPD-nya itu dikumpulkan. RKPD-nya itu dikumpulkan. Silakan duduk di tempat duduknya masing-masing. Dua, yang tadinya bujangan misalnya, nanti kalian akan berubah statusnya menjadi seorang siapa? Menjadi apa? Kepala keluarga. Kepala keluarga. Kalau perempuan jadi apa? Ibu rumah tangga. Atau kalian menjadi suami, perempuan menjadi istri. Dan itu untuk fungsi-fungsi dari lembaga keluarga. Dan apa yang kalian pelajari tadi, silahkan dikasih waktu 2 menit. Jadi masalah ya. Sudah selesai? Oke, kita akan bahas sama-sama karena hanya ada 5 soal. Untuk yang pertama, siapa yang mau bacakan? Silakan saja. Unit sosial yang paling kecil dalam kehidupan masyarakat disebut A. Lembaga keluarga. Yang lain jawabannya? Ya, itu jawabannya. Silakan kalian pilih sendiri. Nomor 2. Silakan. Contoh dari fungsi proteksi dalam keluarga adalah B. Keluarga memberikan perlindungan fisik dan kejiwaan bagi semua anggota keluarga. Yang lain? Sama? Oke, jawabannya yang B. Yang nomor 3. Nomor 3 jawabannya D. Ya, betul. Nomor 3 D. Nomor 4. Silakan. Setelah menikah dengan bunda, berhenti dengan kebersamaan dan bertanggung jawab melaksanakan perannya sebagai seorang suami. Ia sadar ini bukan lagi seorang bujangan, melainkan telah menjadi kepala keluarga. Hal ini menunjukkan fungsi keluarga dalam D. Penentuan status. Penentuan status. Sudah dibantu? Ini ada penilaian diri. Silahkan kalian isi sejujur mungkin ya, sesuai dengan apa yang kalian kerjakan sehari-hari. Ini ada lama, mungkin harus pikir-pikir terlebih dahulu. Terima kasih. Silakan kalian dikasih
silakan kalian kerjakan. Silakan kalian. Ada lembaga agama, ada lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, dan lembaga politik. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi sudah paham, dan kita selesaikan saja pembelajaran hari ini. Terima kasih. Silakan untuk KM memimpin doa selesai pembelajaran. Oke teman-teman, sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Silakan melanjutkan aktivitas selanjutnya, atau yang mau pulang silakan untuk pulang. Terima kasih.